Ya, sepanjang pembukaan pertandingan di Liga BRI Super League ini, ya ini ada timbul pertanyaan lah gitu loh. Kira-kira klub mana yang akan konsisten di BRI Super League hingga mencapai gelar juara? Karena kita tahu bahwa ya semakin sini semua tim semakin kompetitif, baik itu bursa transfer, baik itu juga secara strategi dan implementasi visi terhadap klubnya. Menarik. Yuk kita bahas dari ini Jurnal Bola. Ya, sebenarnya menarik banget buat dibahas karena lagi rame banget di sosial media. Ada yang rasa bahwa, oh, kita siap untuk juara. Ada yang bilang bahwa, oh, ternyata klub gua itu persiapannya masih minim dan lain-lain lah gitu loh. Intinya ya banyak yang merasa gua itu keren, merasa gua itu ada yang kurang. Menarik banget gitu karena kalau kita bicara dari sudut pandang seorang supporter ya, pastikan pandangannya hanya di luar sebagai fans saja gitu. Kita nggak tahu persiapan di dalamnya seperti apa ya. Eh, intrik-intriknya seperti apa, terus juga bagaimana pembahasan setiap harinya mengenai sebuah klub gitu ya oleh manajemen gitu. Jadi ya banyak banget lah yang istilahnya gue bilangnya supporter yang kadang-kadang so pinter gitu. Gitu loh, makanya jadi ya ini sebenarnya gue agak gatel pengen ngebahas bagaimana kita melihat sampai mana gitu ukuran bahwa klub ini tuh bisa dikatakan menjadi calon juara, oke? Nah, kalau yang lagi ramai saat ini adalah semua tim ya, apalagi timnya yang lagi menang gitu ya di pertandingan pertama di BRI Super League pasti berpikir kayak, wah gitu, tim gua ini adalah tim yang paling siap. Buktinya apa? Siap-siap akan jadi juara gitu ya karena materi pemainnya gini 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 gitu ya. Ada yang bilang, oh gua pede, kenapa? Karena sponsor kita banyak dan lain-lain lah gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa jadi ukuran bahwa sebuah klub itu bisa menjadi juara di whole decision gitu. Nah, jadi yang pengen gua sampaikan kepada para supporter, baik itu supporter manapun ya, termasuk itu Bobotoh, termasuk itu The Jack, termasuk itu Aremania, termasuk itu Bonek ya, eh, banyak lah gitu loh. Kita ngerasa bahwa tim kita itu ada yang paling baik. Yes, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kecintaan kan terhadap klubnya. Tapi kita juga harus realistis bahwa apa yang kita harapkan di pertandingan tersebut itu tergantung bukan saja dari strateginya, bukan dari kualitas pemainnya saja, tapi faktor luck juga ada gitu loh. Yang perlu kita ngerti ya, yang perlu kita mengerti nih sekarang adalah bahwa semua yang namanya pertandingan pertama itu pasti berat. Apalagi bentukan tim baru gitu loh. Wah, nanti ada yang bilang, wah, tapi materinya pemainnya baru semua, bisa kok menangin pertandingan. Nah, kalau kita bicara seperti itu, berarti kita lihat ke belakangnya, apakah persiapannya sudah baik atau mungkin masih banyak yang kurang gitu loh. Karena nggak semua tim juga bisa mempersiapkan timnya untuk menghadapi liga dengan baik gitu loh ya, atau memang faktor lucknya juga besar gitu loh. Makanya ketika proses dan faktor luck ini apa ya, seperti tipis tisu gitu ya, jadi sangat berdekatan banget gitu loh, sangat beriringan banget. Intinya ya kita enjoy the process aja bagaimana klub ini berjalan gitu loh. Jadi kalau kita berbicara apakah tim kita bisa juara, itu tergantung dari semua proses yang dilewati ya. Perekrutan pemain, contoh misalnya, atau pemilihan pelatih baru, contoh misalnya, atau misalnya ini apa bagaimana implementasi strategi ya, terus juga bagaimana soal manajemennya gitu kan, itu semua
dilewati pasti on by proses setiap perjalanan di liga gitu loh. Karena pertandingan pertama itu bukan menjadi sebuah ukuran bahwa klub ini bakal menjadi calon juara atau enggak gitu loh. Karena menurut gua ya, yang pertama itu yang menjadi faktor bagi sebuah klub itu bisa menjadi juara gitu ya adalah satu, bagaimana konsistensi. Oke. Yang kedua ya, ini yang paling juga penting gitu loh. Bagaimana soal chemistry ya, baik itu pemain dengan tim official, baik itu terhadap manajemen, itu kan semua ada kesatuan, ada unity, ada chemistry gitu yang harus bisa beriringan semua. Yang ketiga adalah bagaimana visi klub ini berjalan. Kalau misalnya yang tiga yang gua tadi sebutkan itu tidak berjalan, ya mimpi aja kalau misalnya mau jadi juara. Kadang-kadang ketika sudah jadi juara, misalnya taruh nih ya, ketika kita udah jadi juara, apakah menjamin di musim berikutnya akan juara lagi? Nah, itu pentingnya sebuah visi di poin ketiga tadi. Jadi, bagaimana roadmap-nya? Bagaimana plan ini bisa berjalan atau enggak? Ya, semua stakeholder harus satu visi, satu pemikiran yang sama. Ya, nah, setelah itu, bagaimana faktor pendukungnya? Ya, kalau misalnya bicara Persib nih ya, bagaimana soal supporternya gitu ya, Boboto, Northern Wall, Bomber, Viking gitu ya, bisa nggak berjalan beriringan dengan manajemen? Ya, terus faktor yang lainnya, pemerintah, ya, bisa nggak mensupport? Dan yang ketiga, bagaimana aspropnya? Karena kan balik lagi, Persib itu, ya ini kalau kita bicara Persib ya, Persib itu kan didirikan atas 36 klub lokal yang ada di kota Bandung. Nah, Persib itu adalah timnasnya gitu ya. Jadi apakah ini juga bisa ikut beriringan atau masih banyak gitu dari 36 itu yang nggak sepaham dengan manajemen Persib sekarang. Nah, contoh-contoh kayak gitu menurut gua itu menjadi faktor yang paling penting. Karena kita bukan bicara on the field aja, tapi outside field-nya seperti apa gitu loh. Jadi ya yang gue harapkan gitu ya dari kita sebagai seorang fans, seorang supporter sejati di setiap klub masing-masing, yang gue harapkan adalah satu, kita harus memahami, mampu belajar bagaimana klub yang kita cintai ini berjalan. Yang kedua adalah kita juga harus kritis mengenai apa yang sudah dijalankan oleh stakeholder-stakeholder yang ada di klub kita. Ya, yang terakhir adalah perhatikan langkah dari klub kita. Apakah klub kita ini decision-nya tepat? Kalau yang nggak tepat seperti apa? Kalau yang tepat, kita harus seperti apa? Nah, itu yang jadi penting gitu loh. Jadi bukan asal mencintai saja, melihat rekrutannya bagus, pemain ini keren ya, gitu loh. Wah, pelatih ini keren ya, wah fasilitasnya begini ya, klub gue banyak duit ya, klub gue banyak sponsor ya. No, gak begitu gitu loh. Oke? Jadi, kenapa ada channelnya Marcelo Journal? Justru gue tuh ingin mengedukasi supporter-supporter yang menurut gue gitu ya masih katrok lah gitu loh dalam memandang sebuah klub itu seperti apa gitu loh. Kalau cinta pun jangan jadi cinta buta gitu. Kita juga harus mencintai apa adanya gitu klub kita gitu loh. Kalau memang berpikir maju, yuk cari pola pikir yang maju itu seperti apa, visi yang membuat klub kita maju itu seperti apa. Yuk kita suarakan bareng-bareng gitu loh. Jadi itulah yang ingin gua share sama kalian. Bukan gua ngerasa paling pintar, gua bukan ngerasa yang paling jagoan gitu loh dalam hal ini. Gue juga belajar. Dengan adanya gua ngonten kayak gini pun gua belajar bagaimana mengenal klub gua itu yang gua cinta itu seperti apa gitu loh. Oke? Ya, mungkin segitu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tonton terus channel Marcelo Journal di episode Jurnal Bola.